Ada berita yang lagi heboh di Ngawi, teman-teman, yaitu seorang mantan ketua PCNU tertangkap melakukan tindakan yang memang selalu saya sampaikan di video-video saya ketika ada fenomena seperti ini, kejadian seperti ini, orang-orang seperti ini melakukan kasus-kasus yang berulang-ulang di pondok pesantren, tetapi pada kenyataannya mereka belum sadar, teman-teman. Ketika kita membahas seperti ini, pasti orang-orang yang terkait akan menganggap bahwa saya atau orang-orang seperti saya membahas seperti ini adalah menganggap dirinya paling suci, paling benar sendiri. Ini adalah ungkapan dari orang SDM rendah, yang dimana mereka tidak mau adanya edukasi di tengah-tengah umat. Edukasi itu sangat penting, yang dimana kita harus menyampaikan kebenaran dengan data, kebenaran dengan kenyataan dan fakta. Kalau mereka kan tidak. Bahkan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang spesial, wali, ulama, bahkan orang gila pun mereka anggap wali. Mereka akan beralibi, jangankan terhadap data dan fakta yang kita paparkan. Data dan fakta yang kita paparkan, mereka anggap suatu fitnah, sesuatu yang tidak berdasar. Fitnah kan sesuatu yang tidak berdasar. Oh, Harry Pras fitnah begini begitu. Sedangkan mereka sendiri kepada mimpi. Kepada mimpi yang sontoloyo mereka percaya. Bagaimana mungkin ada seorang yang bermimpi melihat Hasan bin Ali, melihat Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW berilir-iliran menuju pengajiannya salah satu habib dan mau belajar nahu, katanya. Cerita yang merendahkan Nabi Muhammad seperti ini didapatkan di dalam mimpi. Mereka percaya sekonyong-konyong, teman-teman. Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, kuburnya goyang-goyang, terbelah, lalu cium lutut. Ada yang percaya. Diam sejenak, melotot, lalu melihat ke atas. Setelah itu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Pamer keramat. إلى حضرة النبي محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Mereka percaya kalau yang hadir adalah Nabi. Tapi kepada data, fakta yang kita paparkan, saya pribadi paparkan, mereka tidak percaya. Pada kasus yang baru-baru ini terjadi, seorang mantan ketua PCNU, yang pastinya dia sudah faham nahu, faham sorof, mengamalkan tasawuf, punya banyak santri, dan apa outputnya? Saya tidak bisa berkata banyak di sini. Yang dimana mereka ini ketika dipaparkan banyak fakta seperti ini, mereka cuma punya satu alibi atau satu ungkapan, yaitu Wahabi. Dan seolah-olah kalimat Wahabi itu bisa menyelesaikan segala kemungkaran yang kalian lakukan. Ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah memberikan pernyataan sedih kepada orang-orang yang bersolawat sambil jejogetan, Ustadz Firanda sedih ketika ada orang solawat sambil jejogetan. Mereka membuat narasi juga bahwa para sahabat juga melakukan jogetan. Idrus Ramli, ya Pak Idrus Ramli, ketika heboh pembahasan tentang solawat sambil joget-joget, dia bikin pembelaan, teman-teman. Karena apapun yang ditentang oleh orang-orang Salafi harus dikonter sama mereka. Apapun yang didakwahkan oleh orang Salafi, ini tidak boleh, ini tidak benar, ini tidak baik, dan lain sebagainya, mereka akan berusaha sekuat tenaga, sekuat power untuk melawan dakwah orang-orang Salafi. Enggak, orang Salafi itu nggak tahu apa-apa, yang tahu itu saya, kami, bahwa joget itu boleh. Ini joget apa nih namanya? Beginikah cara kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai aswaja NU, perhatikan teman-teman. Ini sambil bersalawat katanya mereka. Yang ini ngapain, yang ini ngapain, yang ini ngapain, ini ngapain. Ini ngapain semua orang-orang ini? Perhatikan ini joget apa namanya? Mana ada jogetan yang diiringi musik tidak menyerupai perempuan seperti ini? Ini kerusakan, teman-teman. Kiai di atas. Ya Allah.
Ini di kuburan nih goyang-goyang ya. Ini laki-laki semua ini, tapi benar menurut mereka. Ya Allah, ini di masjid. Yang satunya di kuburan, yang satunya lagi di masjid. Ya Allah. Ya Allah. Dan ketika hal ini kita bantah, dan ketika hal seperti ini kita luruskan, pasti yang salah tetap Wahabi. Sampai mereka ini membawa dalil-dalil pembenaran, meskipun dalilnya tidak pantas untuk disandingkan dengan orang yang jejogetan sontoloyo sedemikian rupa. Sudah saya bantah, dan yang membantah bukan saya pribadi, tapi ada kalam ulama. Tapi tetap bagi mereka teman-teman akan mengatakan, oh Harry Pras itu siapa? Ngajinya belum jauh, ngajinya belum kental. Ngopinya belum kental lah. Sontoloyo bener. Dan pada kali ini, kenapa di video-video saya sebelumnya, dulu-dulu, sudah 1 tahunan, 2024, saya mensurvei ada sekitar 100 lebih kasus asusila di pondok pesantren. Dan rata-rata pondok pesantrennya NU. Rata-rata oknum-oknumnya melakukan tindakan-tindakan asusila sedemikian rupa. Ya memang benar teman-teman. Ketika saya mengucapkan, kenapa sampai ada kasus-kasus seperti ini? Kenapa sampai ada kejadian seperti ini berulang-ulang terus? Saksikan ceramah-ceramah pada habaib. Saksikan ceramah-ceramah pada gus-gusan. Gus siapa itu? Gus Ali Gondrong. Kepada jemaahnya, perempuan, dipegang-pegang pipinya. Salaman tangannya dibolak-balik. Sontoloyo memang. Bukan cuma satu Gus Ali Gondrong, beberapa Gus juga ada yang seperti itu. Menganggap dirinya berkeramat. Perempuan-perempuan datang, dia bawa botol, dicelup-celup tangannya, lalu dipegang-pegang. Ajaran apa ini namanya? Kiai mana yang mengajarkan? Bukan cuma 1, 2, banyak kejadian-kejadian seperti ini. Dan tidak berhenti sampai di situ. Selain saya mengucapkan, pasti bulan depan kita lihat. Ketika bulan Desember kemarin ada 8 kasus asusila, saya bahas. Januari akan ada kasus pencabulan, Februari akan ada, Maret akan ada. Meskipun bulan Ramadan. Dan ternyata memang benar ada teman-teman. Mantan ketua PCNU terciduk. Kenapa saya bisa mengucapkan seperti itu? Bukan saya merasa sakti, dukun, dan meramal. No. Tapi saya melihat sebagaimana orang BMKG melihat keadaan cuaca. Oh, beberapa jam lagi akan hujan. Karena melihat arah angin, melihat mendung dan lain sebagainya. Saya juga seperti itu. Ketika ada maraknya kasus pencabulan, ya karena ada ajaran-ajaran yang sedemikian rupa, ngalap-ngalap berkah, sampai-sampai bekas minum kiai atau ustadz mereka diminum. Santri-santriwati, santri-santri perempuan. Terus yang kedua, santri-santri laki-laki juga sedemikian rupa, bekas kakinya, bekas pantatnya, kakinya dicium, apalagi yang lain. Bekas duduknya. Kursi, bekas duduk Habib Umar katanya dicium habis, kakinya nyungsep. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Makoli inna kaliya latla koli inna kaliya malaikat hukum alayya mafil maullah. Nyungsep, nyium, ngalap berkah sontoloyo. Jagalah badan, jaga ruh, dan kasih sayang sesama ciptaan Allah, Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Saya cinta, kalau tidak cinta nggak kena. Ya gitu ya. Betapa barokahnya mereka itu. Feodalisme dianggap sebagai suatu ajaran di dalam Islam. Sampai-sampai melahirkan faham yang sedemikian sontoloyo. Cium kakinya, merangkak di hadapannya. Betapa orang-orang di Indonesia ini menghambakan diri kepada mereka. Ya Allah. Bahkan tidak berhenti sampai ajaran-ajaran feodalisme seperti itu. Maraknya kasus seperti ini karena adanya juga kitab yang diajarkan di pondok pesantren yang bernama Fathul Izzar. Anak-anak remaja diajarkan seksual oleh ustadz-ustadznya. Dijadikan hafalan. Selain cara tersebut tidak ada cara untuk jima yang lebih baik lagi. Lalu sang suami bermain-main, merayu sang istri dengan cara merangkul, mencium, dan lain sebagainya. Sehingga saat syahwat istri memuncak, baru sang istri suami melakukan jima. Masya Allah. Saat mani sudah tumpah, sang suami janganlah terburu-buru mengangkat kemaluannya. Siap. Tapi dia harus sabar saat dengan cara mendekap erat-erat si istri. Subhanallah. Sabar. Setelah tubuh si suami sangat tenang, maka dia baru mengangkat kemaluannya. Dan
Dan setelah itu dia condongkan badannya ke arah kanan. Subhanallah. Anak remaja ngaji edukasi seksual yang membuat mereka berfantasi dengan kitab itu. Akhirnya apa? Ya muncul keinginan-keinginan sontoloyo yang dimana harusnya mereka diberikan kajian yang di luar itu dulu karena bukan saatnya, tapi diberikan. Miris teman-teman. Kemarin ketika saya membahas Fathul Izar, ada santri-santri yang emosi membahas saya, menghina kiai katanya. Sontoloyo, Buya Yahya sendiri tidak membenarkan kitab itu. Ada cerita-cerita yang sontoloyo halu di dalamnya. Khurafat. Kenapa di Indonesia ini sangat marak kejadian-kejadian seperti ini? Karena seperti ini teman-teman. Tidak mau mereka diedukasi. Nggak mau. Apalagi orang-orang salafi. Wahabi mereka. Agak dasar Wahabi. Pokoknya kalau sudah dasar Wahabi selesai urusan. Seolah-olah mereka paling benar. Pecah belah narasinya. Harry Pras pemecah belah. Iya, saya pemecah belah. Memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Dan bukan cuma Harry Pras yang memecah belah. Kalau kalian menarasikan saya memecah belah, artinya Nabi Muhammad SAW memecah belah juga dengan kalimat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang benar hanya satu. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kisi-kisi. Yang benar adalah mereka mengikuti Quran Sunnah. Bukan mengikuti Imam Syafi'i, bukan mengikuti Hambali, Hanafi, Maliki, no. Mengikuti Quran Sunnah. Dan bagaimana para sahabat tabi'un dan tabi'ut tabi'in beragama. Bukan kita ingin meninggalkan mazhab, no. Kita ambil mana yang terbaik di antara mereka. Seperti yang apa dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, apabila kalian menjumpai pendapatku menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, ambil dan lempar ke tembok. Imam Syafi'i bilang seperti itu. Tidak mengajarkan kita taklid kepada kita Syafi'i, harus fokus kepada Syafi'i. Kalian yang mengaku sebagai berfikih kepada Imam Syafi'i, tapi apa yang terjadi? Imam Syafi'i tidak membenarkan hadiah-hadiah pahala kepada orang sudah meninggal. Kalian mengambil pendapat yang lain. Imam Syafi'i mengharamkan musik, kalian mengambil pendapat yang lain. Kalian tidak bermadzhab. Jadi saya di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Kalau menarasikan Harry Pras memecah belah, benar saya memecah belah antara hak dan batil, antara yang waras dengan yang tidak waras. Dengan bangganya Habib Rizik Syihab menyatakan di golongan Kiai Imad, guru besarnya bisa bicara sama semut. Anda juga cium-cium tangan kepada Wan Sehan. Apa itu tidak menjedup? Main petasan dalam rumah. Sama. Mama Gufron dengan Wan Sehan sama menjedup. Siapa yang bilang? Ar-Razi Hasim. Gak setuju sama Ar-Razi Hasim. Semoga kalian bisa berpikir bahwa kejadian seperti ini, kasus-kasus asusila ini akan selalu ada karena maraknya ajaran-ajaran yang menyimpang. Tandai itu. Tandai.